Sekarang kan media sosial, telepon lebih pintar dari orang, namanya telepon pintar. Tetapi instan, orang juga nggak mau membaca tulisan panjang-panjang di telepon, nggak mau di scroll aja ke atas. Perdebatan intelektual itu harus di atas kertas. Di majalah, di koran, di PDF atau apa gitu. Dan harus temanya harus jelas. Hari ini kan orang berkelahi tentang sesuatu, baper, kemudian menghina, memaksakan kehendak. Tidak ada landasan intelektualitasnya, ada sih tapi tidak banyak. Dan semua orang sudah bisa menulis di media sosial. Apa yang tidak bisa ia ucapkan secara oral, saya akan pergi ke mana. Kalau itu bisa diucapkan, tapi kalau mencaci maki orang tidak bisa diucapkan, tidak berani dia. Nah, dia beraninya menulisnya di media sosial. Di media sosial itu dia tidak tahu aturan. Kalau dia tahu aturan, tidak masalah. Kita nih, saya nih 30 tahun menjadi wartawan, 12 tahun menjadi pemimpin redaksi. Itu bukan pekerjaan gampang. Menyeleksi berita para redaktur itu, mana yang tidak mengenal rambu-rambu moral, etika, merusak orang dan segala macam. Di manusia sosial nggak ada itu, semua lost. Di media massa itu ada reporter, ada redaktur pelaksana, ada wakil pemimpin redaksi, ada pemimpin redaksi, ada redaktur bahasa, semua dibaca. Ada pertanggungjawaban intelektual di situ. Ini dia sendiri, lalu dia posting ke media sosial. Jadi, menurut saya, dalam segi kedalaman, dalam segi kualitas, perdebatan di media sosial hari ini nyaris tidak bisa disamakan dengan perdebatan di media massa yang ada redakturnya. Ya, ini keniscayaan zaman yang instan, yang rapuh, sehingga orang berbicara bisa tanpa dasar. Ada yang tanpa dasar tidak didengar, ada yang didengar tanpa dasar. Anggota-anggota DPR itu kan politisi, bukan para intelektual, walaupun dia berasal dari kalangan intelektual. Kalangan intelektual itu ada di kampus. Dulu nggak ada kampus, dulu ada surau di Meninjau, di Padang Japang, di Batu Sangkar, di Padang, di mana, di Canduang, di Agam. Surau yang ada. Sekarang ada kampus, banyak doktor, banyak profesor. Dia menulis, tetapi tidak untuk konsumsi umum. Kalau diminta menulis untuk konsumsi umum, lama keluarnya. Bisa sebulan, paling cepat seminggu, baru bisa. Itu pun saya minta maaf yang sebenar-benarnya. Banyak tulisan orang perguruan tinggi itu tidak layak muat. Tidak layak muat. Karena bahasa Indonesianya tidak benar, berulang-ulang. Padahal media massa itu dibaca oleh anak SD sampai profesor, sehingga tulisannya harus ringan dan berisi kalau ada isinya. Kalau gurau-gurauan kayak tulisan wasit garis saya di edisi Minggu, bolehlah. Oh ya, begini, setinggi-tingginya ilmu, adab itu lebih penting. Agama Islam mengajarkan adab di atas ilmu. Adab itu di dalamnya tersangkut hati, kalbu, sikap, moral, etika, senyum, cara bergaul, dan cara menghargai orang. Ada kata mendaki di Minangkabau, kata mendatar, kata menurun, kata melereng. Itu gunanya untuk menghormati orang. Bahwa kemarin ada yang tidak seperti itu, yang mengguncang Indonesia, itu disebabkan adab tidak di atas ilmu. Adab itu penting.
Lihatlah orang ketika duduk. Maksudnya, bahasa Arab itu maksudnya adalah lihat isi kepalanya, jangan pangkatnya. Kalau pangkatnya yang dilihat, dia tidak bisa bicara, dia tidak punya adab. Tetapi yang tidak punya adab yang memang ada di mana-mana juga ada, ini kurva normal saja bahwa ada orang tidak punya adab, ada orang yang adabnya biasa-biasa saja, ada adabnya yang baik sekali. Itu di dalam struktur masyarakat itu ada semua. Tapi yang kita dengar kemarin itu, ya itu salah satu contoh yang jangan ditiru. Demikian soal adab. Ya, itu residu tuh, tahu residu? Minyak, residu atau buah yang ya residu. Selalu ada residu dalam satu tangkai, ada yang tidak bernas, padi setangkai ada yang tidak bernas, pisang setandan ada yang berusak. Ya, salah itu kemalam. Yang adabnya sudah baik dipertahankan, yang tidak kita perbaiki. Ini pelajaran maulah pula. Pokoknya adalah yang tidak beradab ada, yang beradab ada, yang jadi guru bangsa juga ada, yang sok pintar juga ada, yang mencintai sesama juga ada, yang kayak saya juga ada, rata-rata air saja, seperti itik dalam air, tinggi air, rendah air, gelodo datang air sampai leher. Jangan serius, pemilu trenen saja, politik trenen saja, jangan dianggap serius, nanti Anda stroke, sakit kepala, naik darah tinggi, dan seterusnya. Ya, kopi ini telah habis. Kopi di cangkir sudah habis. Kopi di cangkir di meja berkaki 4 telah habis. Aku sedang cerita pun selesai. Ini adalah warung simpang, tukang olah lapau simpang, kata KJ. Dadah.